Artificial intelligence atau kecerdasan buatan kini mampu meringankan aktivitas dan pekerjaan manusia. Bukan hanya membantu pekerjaan buruh di industri pabrik. Di Jepang, artificial intelligence digunakan menjadi resepsionis di hotel. Bahkan di Tiongkok menjadi pembawa acara berita. Perkembangan teknologi seperti artificial intelligence atau kecerdasan buatan kini mampu membantu berbagai aktivitas maupun pekerjaan manusia. Beberapa pekerjaan yang kini dapat ditangani oleh AI atau artificial intelligence adalah pekerjaan di pabrik otomotif, aplikasi software untuk mengetik, hingga AI robot pembawa acara berita yang pernah tampil di Xinhua News, Tiongkok. Di Jepang, teknologi AI digunakan untuk melayani tamu di hotel. Ya, penginapan bernama Hengna Hotel Tokyo Ginza di Nagasaki menggunakan robot dengan teknologi AI yang mampu bekerja sebagai resepsionis, pelayan kamar, melayani pembayaran hingga membersihkan kamar. Robot-robot tersebut juga bisa berbahasa 4 negara, yaitu Jepang, China, Korea, dan Inggris. Hengna Hotel bahkan masuk dalam Guinness Book of Records karena menjadi hotel pertama di dunia yang dijalankan oleh robot. Selain itu, robot kecerdasan buatan bernama Sophia dari Hong Kong juga mampu melakukan diskusi dengan manusia, bahkan bernyanyi layaknya manusia. Anywhere I would follow you. Say something, I'm giving up on you. 48% dari 1.000 pakar dari Pew Research Center memprediksi mayoritas pekerjaan manusia akan digantikan komputer pada tahun 2025 nanti. Lalu bagaimana ya jika suatu hari nanti pekerjaan manusia digantikan oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan? Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah bersama dengan Bapak Firman Kurniawan selaku pakar komunikasi dan media dari Universitas Indonesia. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Pak Firman, Assalamualaikum. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam, kabar baik Mas Andrew. Baik, kita langsung saja membahas tentang AI atau Artificial Intelligence. Tadi kalau di tayangan kita lihat ada berbagai macam pekerjaan ya yang bisa digantikan oleh AI atau robot. Tadi kalau kita lihat di Jepang ada pelayan yang digantikan oleh robot dengan AI. Kemudian ada juga robot yang ditanamkan AI bisa ngobrol sama kita bahkan menyanyi. Dan tadi di Tiongkok atau di China ada juga AI yang digunakan untuk menjadi news presenter atau pembawa acara berita. Ini berarti pekerjaan saya juga terancam nih Pak Firman. Oke, kalau dari Pak Firman sendiri, sebetulnya apakah artificial intelligence ini memiliki berbagai macam risiko atau ancaman untuk kita selayaknya kita ini hidup di sini ya sebagai manusia? Ya, sebetulnya AI yang pertama itu bukan sebuah teknologi yang baru, bukan temuan yang baru. Sejak pertengahan tahun 1950-an sudah mulai dikembangkan dan juga sebetulnya tanpa kita sadari sudah menjadi bagian hidup kita. Mas Andrew misalnya kalau cuci kendaraan dicuci robot itu kan menggabungkan antara mesin-mesin pencuci dengan sensor. Jadi ketika mobil kita bergerak, kemudian sensor menangkap bagian mana yang ada di mesin pencuci tersebut, kemudian ada perintah untuk menyemprotkan air, dan seterusnya sampai ke belakang kemudian menghembuskan angin untuk mengeringkan, itu digerakkan oleh artificial intelligence. Nah, hari ini pembahasan tentang artificial intelligence ini menjadi cukup marak, karena kalau kita lihat perkembangannya itu sangat, kemampuannya semakin mirip dengan manusia. Jadi dia ditampilkan tadi sebagai robot penyanyi, kemudian pembaca berita dan sebagainya, pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita lihat memang identik dengan pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga ketika itu direnungi lebih dalam, wah ini mengancam pekerjaan-pekerjaan yang eksis pada diri kita. Nah, termasuk ada sebuah kampus di Indonesia itu sudah mengembangkan dosen dalam bentuk artificial intelligence.
Jadi dia dimuati dengan material pembelajaran, kemudian disampaikan dengan cara yang natural sebagaimana seorang dosen, kemudian juga bisa diikuti dengan baik oleh para mahasiswanya. Nah, sehingga pekerjaan dosen pun tidak lepas dari replacement oleh artificial intelligence. Nah, tadi kalau Mas Andrew menanyakan apa ancamannya, sebetulnya tidak ada satu pekerjaan pun di dunia ini yang aman dari replacement atau pergantian oleh artificial intelligence ini. Nah, tetapi kan tentu saja kita tidak hanya melihat ancamannya, tetapi hal yang diimprove, yang bisa dikembangkan, itu juga banyak oleh artificial intelligence. Seperti itu, Mas Andrew. Hmm, baik, kalau jenis-jenis pekerjaan, pasti tadi kan sudah kita lihat juga di tayangan ada berbagai macam jenis pekerjaan yang di-replace ya, atau dapat digantikan oleh AI. Kalau jenis-jenis pekerjaan sendiri yang akan terancam ya, tergantikan oleh AI dalam waktu dekat ini, jenis pekerjaan yang seperti apa, Pak Firman? Apakah jenis-jenis pekerjaan yang template, yang repetitif, ada algoritmiknya dan polanya sudah tertebak begitu, Pak Firman? Ya, betul. Pada awal pengembangan AI sampai hari ini, itu memang keunggulan dari artificial intelligence dengan big data, dengan tumpukan data yang begitu besar yang diprogramkan pada dirinya adalah kemampuan melihat pola. Nah, sebetulnya kan juga kecerdasan alami manusia, otak manusia itu kan juga dikembangkan atau memang diciptakan oleh Tuhan itu untuk mengenali pola, membangun model, kemudian ketika ada problem dia bisa memprediksi dan juga dari modelnya kemudian bagaimana pola ini diselesaikan. Nah, itu juga yang kemudian dilakukan oleh artificial intelligence sehingga pekerjaan-pekerjaan tadi yang Mas Andrew sampaikan repetitif, kemudian polanya sudah jelas, itu bakal tergusur atau tergantikan secara cepat oleh artificial intelligence. Nah, selama ini kita merasa aman pekerjaan-pekerjaan yang mengandung emosi, perlu perenungan, perlu kreativitas itu akan aman, akan bakal aman dari artificial intelligence. Tetapi ketika kata kunci misalnya untuk sebuah keindahan, ini sesuatu itu disebut indah, itu kan bukan sesuatu yang misterius. Itu bisa didefinisikan, bisa dinikmati oleh banyak orang, kemudian dilihat polanya. Pada orang-orang yang mengalami keindahan, ada unsur apa pada objek itu sehingga tercipta keindahan. Nah, ketika unsurnya ditemukan, itu AI juga bisa mengkonstruksi lewat kode-kodenya, lewat data yang digabungkan untuk menciptakan keindahan. Nah, kalau kita lihat di perkembangan AI yang heboh akhir-akhir ini yang disebut ChatGPT, itu kan juga mampu menciptakan chord-chord musik, bisa menciptakan puisi, kemudian juga berdasarkan data yang dimasukkan kita bisa mengorder tolong lukiskan saya sebuah keindahan alam ala Picasso misalnya. Nah, dia tadi dengan algoritma yang sudah dia bangun mengenali keindahan dari lukisannya Picasso ini seperti apa, sehingga ketika ada order semacam itu dia akan bisa menghadirkan keindahannya. Nah, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang sudah terdefinisi polanya, apapun itu yang rasional maupun emosional, itu juga akan bisa di-replace oleh artificial intelligence, Mas. Jadi semua aktivitas atau pekerjaan yang sudah memiliki pola dan polanya sudah tertebak begitu ya, repetitif sekali setiap hari, ini yang akan terancam lebih cepat untuk digantikan oleh AI. Karena AI kita tahu ini sebuah teknologi ya, seperti mesin, mereka tidak mengenal lelah, kemudian tidak mengenal jam kerja juga, mungkin 8 jam kerja kalau manusia. Dan mungkin bagi para pengusaha, AI ini bisa menghemat budget mereka ya, karena bisa saving cost untuk produksi, tidak perlu membayar upah pekerjanya mereka dan biaya untuk produksi, misalkan untuk resource untuk tenaga listrik dan lain sebagainya juga lebih bisa di saving lagi.
Nah, pertanyaannya bagaimana agar kita tetap bisa bersaing, agar kita tidak tergantikan oleh AI, Pak Firman? Apakah kita harus memiliki growth mindset atau memiliki jiwa upskilling ya, agar kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh AI ini, Pak Firman? Ya, jadi betul, artificial intelligence mengandung kata intelijen, kecerdasan, tetapi di kata yang berikutnya adalah artificial, jadi tiruan atau simulasi dari apa? Dari kecerdasannya manusia. Nah, mesin ini dikembangkan dengan mempelajari bagaimana manusia itu memperoleh kecerdasannya. Kalau kita lihat, manusia mencapai kecerdasannya dari proses pembelajaran, yaitu penanaman data, kemudian pemaknaan terhadap data, yang kemudian dapat digunakan untuk tadi memprediksi, untuk membuat pemecahan masalah, dan seterusnya. Nah, artificial intelligence itu kalau kita bayangkan, itu sama seperti tadi kecerdasan, tetapi kita gabung menjadi misalnya kecerdasan 1 miliar orang. Karena kapasitas dari hardware untuk menangkap data bisa menampung sebanyak itu, kemudian juga akibatnya dari data yang masuk ada sekian miliar kemungkinan yang bisa dihasilkan. Nah, itulah letak kecerdasannya. Tetapi itu pun merupakan simulasi dari kecerdasan manusia. Ketika manusia tahu cara kerja pembelajarannya, tahu cara proses-proses dalam pembentukan kecerdasannya, maka sebetulnya manusia juga bisa menjadi unggul. Nah, kata kunci artificial intelligence ada pada machine learning, ada pada deep learning, menciptakan algoritma. Nah, sehingga manusia untuk tidak tersingkir, tidak dikalahkan oleh artificial intelligence, harus selalu melakukan pembelajaran apa yang tadi kekuatan dari 1 miliar manusia yang digabung dalam satu mesin ini, kelemahannya apa, kemudian apa yang tidak bisa dilampaui. Nah, disitulah manusia dapat tetap eksis, manusia dapat tetap mengungguli kecerdasan artifisial ini ketika kita senantiasa belajar memahami cara kerja kecerdasan buatan ini. Seperti itu, Mas Andrew. Baik, jadi kita harus lebih teliti lagi dalam upskilling ya, atau mencari celah seperti yang Pak Firman katakan agar kita tetap bisa produktif dan bisa menghasilkan keuangan kita bisa tetap stabil begitu. Baik, menarik sekali perbincangan kita Pak Firman, kita akan lanjutkan lagi namun usai jeda ya Pak. Oh, baik. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Bapak Firman. Pak Firman, kita tahu saat ini ada banyak yang melakukan PHK ya dari berbagai macam perusahaan. Ya mungkin karena pandemi dan salah satunya juga karena adanya perkembangan teknologi ini seperti artificial intelligence atau AI yang sudah banyak menggantikan berbagai macam jenis pekerjaan. Kalau dari kacamata Pak Firman sendiri, kira-kira dalam waktu berapa lama lagi atau berapa tahun lagi invasi besar-besaran ini akan terjadi Pak, yang akan digantikan ya pekerjaan kita oleh AI, Pak Firman? Sebenarnya sekarang juga sedang berlangsung dan juga kemudian dipicu kemarin oleh launching ChatGPT oleh OpenAI di akhir tahun 2022. Kemudian raksasa-raksasa besar teknologi itu juga menggerakkan diri untuk investasi di bidang pengembangan artificial intelligence. Kalau kita lihat seperti kelompoknya Google, kita tahu bahwa sumber data yang dimiliki oleh Google sekian puluh tahun itu kemudian kalau kita bisa bayangkan digunakan sebagai bahan baku pengembangan AI-nya akan menjadi AI yang dahsyat, dan pada kenyataannya dia juga kemudian menurunkan AI-nya yang namanya BART. Kemudian juga Microsoft bekerja sama dengan Bing juga mengembangkan artificial intelligence. Selain itu sudah banyak produk-produk artificial intelligence yang kita tahu untuk
memproduksi suara, untuk memproduksi teks, untuk memproduksi segala macam, dan sambil jalan di situ terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, di sini kalau kita lihat dengan berlomba-lombanya para pengembang teknologi untuk mengembangkan artificial intelligence ini, maka akan tersedia lebih banyak perangkat dan lebih murah. Nah, sehingga ketika itu terjadi, semakin banyak perusahaan yang mengadopsi teknologi ini, sehingga akan terjadi replacement tenaga kerja manusia secara besar-besaran. Ini jalinan berpikir logisnya. Sehingga tidak perlu menunggu 1 dekade, 2 dekade, banyak lembaga-lembaga strategi, kemudian pengamat ekonomi, kemudian pengamat sumber daya manusia, itu yang memperkirakan di tahun 2025 antara lain seperti World Economic Forum atau McKinsey dan sebagainya, itu menduga atau menghitung ada sekitar 85 juta jenis pekerjaan yang akan tergantikan oleh artificial intelligence. Padahal satu jenis pekerjaan itu ada berapa manusia di baliknya. Kalau kita kalikan 85 juta, akan terjadi gelombang pemutusan kerja besar-besaran. Nah, sehingga perlu kita mempunyai visi untuk membayangkan itu, walaupun menurut lembaga-lembaga tersebut juga akan muncul ratusan juta jenis pekerjaan yang baru. Tapi kan tidak serta-merta bisa langsung dipindahkan. Manusia yang biasa misalnya memasukkan data karena ada artificial intelligence, kemudian tiba-tiba di-switch menjadi analis data. Kan di situ perlu pendidikan, pembelajaran, dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Baik, jadi pemerintah harus memiliki visi yang besar ya untuk bisa mengelola AI ini. Tadi Pak Firman mengatakan ada kemungkinan muncul beberapa pekerjaan baru. Ini kalau teknologi saya lihat memang seperti pedang bermata dua ya, ada sisi positif dan negatifnya juga. Jadi memang harus betul-betul kita kelola dengan baik. Kalau jenis pekerjaan yang nanti akan muncul nih, pekerjaan-pekerjaan seperti apa, jenis seperti apa yang kira-kira bisa diterapkan di Indonesia? Karena Indonesia ini kan juga akan memiliki ancaman besar ya dengan AI ini, terutama buruh-buruh pabrik kita yang sudah banyak juga terkena PHK karena ya pandemi, dan satu lagi karena AI ini, banyak AI yang sudah bisa menggantikan pekerjaan manusia di tempat pabrik-pabrik. Pak Firman. Ya, betul. Jadi jenis pekerjaan apa yang akan bakal muncul. Kalau kita ngomong teknologi ini, artificial intelligence itu sangat bergantung pada yang namanya data. Jadi sebetulnya kemarin bermunculan profesi-profesi yang berkaitan dengan data, tapi dengan berkembangnya mesin ini juga, maka hal urusan data yang lebih mendalam yang diperlukan untuk menangani pekerjaan ini. Misalnya validitas data, apa yang bisa dimasukkan ke dalam AI. Bagaimana ketika data ini tidak valid dan sebagainya, bagaimana cara memeriksanya, indikatornya. Nah, itu akan menjadi pekerjaan-pekerjaan yang baru. Demikian juga dengan pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita tahu artificial intelligence itu mempunyai keterbatasan di dalam hal dia kan hanya mengerjakan apa yang diperintahkan, yang diprogramkan. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk mempertimbangkan, mengevaluasi dalam hal yang saya kerjakan ini baik nggak ya untuk umat manusia. Dia tidak mempunyai kemampuan untuk merenungi seperti itu. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang tadi mengevaluasi hasil kerja, kemudian mengembangkan sesuatu yang sifatnya kreativitas dalam bentuk yang belum terpolakan, itu akan menjadi suatu jenis pekerjaan baru. Nah, tapi kata kunci dari itu semua justru kita harus melihat kreativitas macam apa yang bisa diisi oleh manusia. Perenungan-perenungan jenis apa yang bisa masih tidak tergantikan oleh artificial intelligence. Nah, sehingga belajar adalah kata kunci untuk menyelamatkan diri dalam tanda kutip agar kita tidak tergantikan oleh artificial intelligence. Baik, jadi
Kembali lagi, kuncinya adalah kita upskilling ya, memiliki grow mindset agar kita bisa terus menggali potensi dalam diri kita, mengembangkan kreativitas kita lagi sehingga pekerjaan kita nanti tidak tergantikan oleh AI atau artificial intelligence. Karena AI ini diciptakan ya memang untuk membantu pekerjaan kita, bukan untuk menggantikan pekerjaan kita. Terima kasih Pak Firman telah berbagi waktu dan informasi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemirsa, kakak beradik bernama Randi Pangalila dan Muhammad Irawan bertahan hidup tanpa orang tua dengan bekerja menjadi nelayan. Seperti apa kisahnya? Usai jeda tetap bersama kami di Halo Indonesia.